Iya, Nah, iya. Kiai Imad mencoba mencari teks yang bisa mencerahkan sebagai pembanding teks yang selama ini dijadikan legitimasi oknum-oknum tertentu untuk mendongkrak dirinya sebagai sosok cucu Nabi, Mengkapitalisasi ya yang tanda dilegitimasi petik, oleh ya, teks ya. dan tidak terbongkar. Ya. Didukung oleh pujian-pujian tokoh-tokoh terhadap oknum-oknum itu, dan didukung oleh pengelabuan-pengelabuan teks. Tapi oleh Kiai Imad itu membongkar semuanya ini. Dan inilah duduk persoalan teks yang selama ini belum dibaca banyak orang tentang kenasapan itu. Dan dari gerakan Kiai Imad ini berdampak pembebasan dan pencerahan terhadap stagnasi pemikiran dalam keberagamaan dalam konteks ini adalah Islam. Yang selama ini kita tahu pada 2014, 2019 politik identitas itu menggila, hanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu yang menisbahkan diri sebagai cucu Nabi, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap keberagamaan di Indonesia. Dan itu tidak terdeteksi, sehingga konflik antara Kiai Nahdlatul Ulama dengan komunitas yang menggunakan background imam besar yang didukung oleh 80% habaib, kalau saya katakan. Dan bahkan dalam sejarah KNU-an itu sampai ada Habib yang berani ngeruduk PBNU. Ini kan ironi. Lembaga besar yang diisi oleh ulama besar yang melegitimasi adanya habaib, tapi oleh habaib yang dilegitimasi oleh kiai, sampai jamaahnya mencucuk tangan habaib, kan nggak ada pengikut organisasi yang mencium tangan Habib selain NU. Nah iya, warga NU lah ya. Tapi anehnya menggerutuk PBNU. Ini kan ironi sekali. Jadi menurut Anda bahwa inilah Kiai Imad mendekonstruksi gitu kan. Kalau menurut Anda ini mendekonstruksi atau mendelegitimasi gitu ya? Dua-dua, mendekonstruksi, bukan mendelegitimasi, karena memang pada dasarnya teks yang kita sering kali podcast dengan Kiai Imad bahwa teks nasab bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad Muhajir bin Isa itu tidak tersambung. Kitab itu tidak ada terbaca oleh publik, terbaca oleh publik duduk persoalan tentang kenasaban ini. Kiai Imad bisa membongkar ini dan punya alasan. Punya dasar yang sangat kuat. Iya, termasuk dalam kitab-kitab yang abad ke-5 literasi di situ itu ya. Matang sekali. Nah, jadi menurut Anda di sini dan ketika clue mujadidnya adalah pikiran yang mencerahkan dan membebaskan dari Kiai Imad. Itu cluenya. Kalau syarat-syarat mujadid harus paham nahwu shorof, beliau juga paham sastra Arab, beliau juga paham asbabun nuzul, asbabul wurud, beliau juga paham. Kemudian menguasai teks kewahyuan dan teks kenabian dari hadis-hadis Nabi, dan beliau juga punya karya banyak. Tapi yang saya nilai bukan justru tidak dari situnya, tapi mampu menggerakkan pikiran orang untuk tercerahkan dan terbebaskan dari stagnasi pemikiran yang selama ini tidak dikira banyak orang. Ternyata ada yang perlu digerakkan dari agama, sehingga tidak berkepanjangan muncul konflik keberagamaan. Jadi kalau Anda lihat sosok Kiai Imad